sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, kita baca satu lagu dari KPPK nomor 151. Pastilah anugerahnya. Ini kita nyanyikan dengan ayat 1, 2, dan 3. Di mau tinggal di rumah Allahku selamanya kita tidak nyanyikan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKT Trinity Paulus. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengambil saat duduk kita masing-masing. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Sang Raja Sorga telah lahir di dunia. Firman telah menjelma menjadi manusia. Bukti kasih Allah bagi manusia, buat saudara dan saya. Mari jemaat sekalian, kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPTK nomor 108. Hai mari berhimpun. KPTK 108. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari yang terdapat di Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lembut hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, lepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat, sebab karena kasih karunia Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Untuk itu, mari kita memuji Allah dan mengandaikan pujian KPTK 84, batu saman yang diteguh. Amen.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari sekalian kita bangkit berdiri. Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya menyesalkan jemaat dengan waktu pengakuan pribadi yang sejenak. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami orang-orang yang berdosa Tuhan, yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Bapak Surgawi, dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak dapat menghampiri Engkau Tuhan karena dosa-dosa kami. Itu kami datang kepada-Mu pada siang ini Tuhan. Kami mohon pengampunan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk segala dosa, kesalahan kami yang kami lakukan yang di hati Tuhan. Begitu banyak hal yang kami pikirkan, begitu banyak hal yang kami perbuat Tuhan dari hari ke hari Tuhan, yang senantiasa menyakiti hati Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Tuntun kami Allah Kudus untuk kami bisa hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan dengan kehadiran Engkau telah memberikan jalan keluar bagi kami untuk dosa-dosa kami. Dengan kematian dan kayu salib ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan satu jaminan buat kami bahwa Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Kau berikan buat kami, pengampunan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami mohon ampun kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Lukas 1 ayat 46, 47, ayat 54 dan 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Mazmur 96 ayat 2. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Terima kasih akan kembali. Mempersiapkan hati kita untuk pengakuan iman rasuli. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian KPTK nomor 91 dengan para memuji. KPTK 91. Yeah.
Jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama melakukan pengakuan iman dan asli ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit dari dalam hati, naik ke surga, berduduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi semua yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan dalam kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak sekalian, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, sungguh kami berterima kasih kepada Engkau karena rahmat-Mu dan kemurahan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Begitu pula kami bersyukur kami boleh melihat tuntunan-Mu di dalam rangkaian kegiatan GKT Trinity pada minggu ini. Bersyukur untuk kelancaran keberlangsungan perayaan Natal yang boleh berjalan dengan baik. Bersyukur pula juga untuk kasih setia-Mu yang boleh Kau nyatakan kepada setiap jemaat, khususnya untuk anak Olivia, Natasha, dan anak Alicia Mika yang boleh berulang tahun di minggu ini. Terima kasih untuk usia yang tetap Engkau karuniakan, dan kiranya ya Allah bukan tetap menolong dan menuntut masa tumbuh kembang anak-anak ini, sehingga mereka boleh bertumbuh untuk dapat mengenal Engkau dengan baik dan boleh mengasihi Engkau di sepanjang kehidupan mereka. Berikanlah hikmat juga kepada para orang tua mereka di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak ini. Kami juga tetap berdoa untuk jemaat GKT Trinity yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami mengingatkan Ibu Maria Paula, kami berdoa untuk Bapak Puan Halim, Bapak Kang Cinggu, dan juga untuk Ibu Poni. Di dalam keadaan mereka dalam keadaan lemah tubuh, kiranya mereka tetap berkenan menolong, menuntun, bahkan kiranya menguatkan iman pengharapan mereka kepada Engkau ya Allah. Sehingga meskipun pada saat ini mereka belum dapat beribadah bersama-sama dengan kami di dalam gereja, tapi kiranya rahmat-Mu boleh tetap Engkau nyatakan, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu dan cinta-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Departemen Sinode GKT yang akan menyalurkan bantuan oleh GKT Trinity kepada saudara-saudari kami di sini. Mohon rahmat-Mu, berikanlah hikmat kepada kami dalam menyalurkan bantuan ini dan penuh tanggung jawab kepada saudara-saudari kami dan di depan. Berkati juga para majelis dan hamba Tuhan, berikan hikmat dalam memikirkan berbagai pertimbangan yang akan dilakukan dalam menyalurkan bantuan ini. Juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di daerah NTT maupun di Jawa Timur yang terdampak dari erupsi gunung api. Kiranya Engkau tetap merahmati mereka agar tetap boleh dalam keadaan baik meskipun dalam situasi pandemi juga dengan protokol kesehatan yang harus ditaati. Kiranya Engkau tetap mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada saudara-saudari kami ya Allah. Kami juga tetap berdoa untuk negara kami dalam masa-masa setelah pilkada. Kiranya Engkau tetap menolong mengamankan situasi keamanan yang kondusif, juga untuk para panitia pemilihan yang terus bekerja dalam melakukan penghitungan suara agar semuanya boleh tetap Engkau tuntun sehingga proses penghitungan dapat berjalan dengan baik. Juga berdoa untuk negara kami di dalam masa pandemi ini dengan korban terinfeksi yang masih terus bertambah. Mohon kiranya Engkau boleh menolong para tenaga kesehatan di dalam merawat dan mendampingi akan saudara-saudari kami yang menjadi korban dari virus ini. Mereka yang terinfeksi kiranya Engkau juga tetap tolong kuatkan, berkenan memberikan baik oleh pengobatan maupun vaksinnya kami. Sungguh hati kami mengharap kepada Engkau ya Allah untuk masa depan negara kami, khususnya dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Namun kami bersyukur memiliki Allah yang hidup dan yang berkuasa atas semesta alam yang menjadi Engkau. Inilah doa kami kepada Engkau ya Allah. Mari Bapak kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebaikan. Karena Engkau yang banyak belajar, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan yang kita PPK nomor 191. Pastilah anugerahnya, ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu, anugerah Allah terbesar bagi kita, yaitu dengan kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, menjadi suatu jalan pengampunan buat kita akan dosa-dosa kita. Bagaimana dengan perjalanan hidup saudara dan saya? Apakah anugerah Allah terus hadir di tengah-tengah hidup kita? Apakah yang memberikan kesempatan kita untuk bersaksi tentang Kristus yang lahir adalah suatu anugerah Allah buat kita dalam pertumbuhan hidup, dalam kesulitan hidup? Yakinkah kita? Tetapi ada anugerah Allah dalam sepanjang hidup kita. Mari kita dengarkan pujian KPPK 151. Pastilah anugerahnya. Saat
Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada sukacita bagi kita pada hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah dalam gedung gereja ini, memuliakan Tuhan, meninggikan namanya. Dan hari ini, waktu sekarang ini ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur, limpah terima kasih kami bawa kepada Tuhan, pemilik alam semesta ini, dan kami semua yang ada. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Panjang minggu kami telah melakukan segala aktivitas kami dan pekerjaan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan di dalam ibadah kami ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan karena hati kami agar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami dan itu dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh terus melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya kehidupan kami terus seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah karena Tuhan memberkati waktu memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Allah yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan Allah dari hukuman kekal. Kita tahu bersama tentang hal itu, bahkan hal itu sudah sangat-sangat melekat di dalam pikiran kita, sudah sangat-sangat melekat di dalam hati kita. Tetapi bukan hanya kita tahu, tetapi kita juga dijadikan sebagai saksi di dunia ini untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi saksi. Namun seringkali yang terjadi adalah kita tidak memiliki sikap yang benar sebagai saksi Kristus. Kita tidak menjadi saksi bagi orang lain. Seringkali kita tidak melakukan tugas kita sebagai saksi Kristus dengan berbagai macam alasan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. 2 minggu berturut-turut kita telah belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis, dan hari ini kita kembali belajar dari pribadi ini. Dan tema saya pada pagi hari ini, tema renungan kita adalah sikap sebagai saksi Kristus. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, dan kita lanjut ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28. Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 hingga ayat yang ke-8, dan dilanjut di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Di ayat 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias,
Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagiku, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sikap yang bagaimana yang harus dimiliki sebagai saksi Kristus? Dari pembacaan kita pada pagi hari ini ada dua hal yang dapat saya simpulkan bagaimana sikap yang harus kita miliki sebagai saksi Kristus. Dan sikap sebagai saksi Kristus yang pertama adalah sadar akan tugas dan panggilan. Sadar berarti tahu dan mengerti. Jadi saya simpulkan di sini dapat disimpulkan bahwa orang yang sadar akan tugas dan panggilannya adalah orang yang tahu dan mengerti dengan apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang dipakai Allah secara luar biasa dalam melayani. Dia dipilih Allah untuk menjalankan tugas yang Allah telah tetapkan baginya, yaitu untuk menjadi saksi. Dan bukan tanpa alasan Allah memilihnya untuk menjadi saksi. Dalam hal ini ada tujuan yang indah yang Allah yang ingin kerjakan, yaitu agar semua orang menjadi percaya. Sangat jelas dituliskan di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Dan Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sadar atau tahu dan mengerti akan tugas dan panggilannya. Di bagian ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27 ada hal yang menarik. Menariknya bahwa orang Yahudi mengurus beberapa imam dan orang-orang Farisi dan orang-orang Lewi untuk menanyakan tentang Yohanes Pembaptis. Mengapa? Sebab Yohanes Pembaptis sangat menarik perhatian orang Yahudi. Karena pelayanannya mengakibatkan banyak orang datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya dan memberi diri untuk dibaptis. Sehingga utusan orang Yahudi sadar bahwa mereka harus mengetahui tentang orang itu. Dan kalau kita lihat Yohanes Pembaptis dilontarkan dengan beberapa pertanyaan mengenai diri. Dan pertanyaan itu didasarkan pada dugaan orang Yahudi tentang diri Yohanes. Jadi mereka bertanya atas dugaan-dugaan mereka tentang diri Yohanes Pembaptis. Dan dari percakapan itu ada 3 dugaan orang Yahudi terhadap diri Yohanes Pembaptis. Yang pertama, mereka menduga bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Mereka menduga bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Dan yang kedua, mereka menduga bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia. Dan yang ketiga, mereka menduga bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang akan datang. Bukan tanpa alasan utusan orang Yahudi itu bertanya demikian. Mereka bertanya sebab mereka sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjara. Dan situasi pada saat itu, umat Israel sering digoncangkan dengan angin mengenai kedatangan Mesias palsu dan nabi palsu.
Jadi pada saat itu ada isu-isu yang berkembang tentang kedatangan Mesias dan isu-isu berkembang tentang kedatangan Nabi-Nabi palsu. Bapak Ibu saudara, akan tetapi Yohanes membantah atau menolak ketiga dugaan utusan tersebut. Di ayat yang ke-20, ia mengaku dan tidak berdusta. Ia mengaku dan tidak berdusta, dan selanjutnya dikatakan 3 kali di sana. Kalau kita lihat di sana ada 3 kali ia membantah dengan berkata bukan. Dia mengaku dan tidak berdusta. Dia berkata bukan. Saya bukan seperti yang kalian duga. Saya bukan pribadi yang kalian duga-dugakan itu. Dan di ayat 23 dia memberi jawaban di sana dengan mengutip kitab suci katanya. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis sadar atau tahu dan mengerti akan dirinya dan untuk apa dia diutus. Yohanes Pembaptis sangat sadar bahwa dia hanyalah seorang utusan yang harus membukakan jalan bagi Tuhan, sehingga dia membantah semua dugaan itu. Dia berkata, aku bukan. Aku bukan Mesias, aku bukan Nabi yang akan datang, aku bukan ini. Karena dia sadar dia adalah seorang utusan. Walaupun bisa saja ia mengambil keuntungan dengan menyetujui dugaan-dugaan itu, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Alasannya mengapa? Karena dia sangat mengenal dirinya atau tahu dengan jelas bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang diutus untuk membukakan jalan bagi Tuhan dan untuk menyampaikan pertobatan kepada umat Allah. Karena memang benar fungsi utamanya adalah bersaksi dan menyampaikan pertobatan bagi semua orang. Dari jawaban Yohanes Pembaptis berikan kepada utusan-utusan orang Yahudi itu menunjukkan bahwa Yohanes sangat sadar dengan tugasnya. Dia tahu dan mengerti untuk apa dia dipanggil, sehingga ia memberikan jawaban dengan benar adanya. Bapak Ibu saudara, dari poin pertama ini kita dapat belajar bahwa kesadaran diri akan tugas dan panggilan merupakan hal yang penting. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi bagi Dia. Sehingga kita perlu menyadari akan tugas dan panggilan kita. Kita perlu menyadari apa kita dipanggil oleh Tuhan. Kita harus sadar sebagai orang yang dipanggil, kita memiliki tugas untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Siapakah engkau? Bapak Ibu saudara, pertanyaan ini begitu penting bagi kita untuk kembali mengingatkan kita siapa diri kita, untuk mengingatkan kembali tugas dan panggilan kita. Mari kita merenungkan bagian ini dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang sadar dengan tugas dan panggilannya sebagai saksi Kristus, yang menyadari bahwa dirinya adalah alat di tangan Tuhan yang akan dipakai untuk kemuliaan namanya. Mari kita kembali menghayati panggilan kita sebagai orang yang percaya, sehingga itu dapat kembali membangkitkan semangat kita untuk memberikan kesaksian tentang Dia kepada orang lain. Bapak Ibu saudara, menjadi saksi adalah lebih dari sekedar kewajiban kita. Itu merupakan hak istimewa bagi Tuhan. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi saksinya, bukan hanya untuk menjadi percaya. Bapak Ibu saudara, di bagian pertama, sikap yang harus dimiliki sebagai saksi Kristus adalah sadar akan tugas dan panggilan
sikap sebagai saksi Kristus. Sikap yang harus dimiliki sebagai saksi Kristus adalah mengerjakan tugas dan panggilan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ketika orang sadar atau ketika seseorang sadar akan tugas dan panggilan, pasti ia akan melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang paham dengan apa yang menjadi panggilan, pasti ia akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dan Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sadar akan tugas dan panggilan, sehingga ia mengerjakan tugasnya dan panggilannya dengan sungguh-sungguh. Ia mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Hal itu terlihat ketika ia menyerukan pertobatan bagi semua orang. Ia memberikan kesaksian tentang Dia yang akan datang bagi banyak orang. Itu terlihat ketika ia berseru-seru di padang untuk memanggil orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Terlihat ketika ia menyerukan pertobatan bagi semua orang. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara, hal itu dilakukan pada kita. Pada tempat yang gersang, tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dan kesibukan. Tetapi ia menyuarakan pertobatan di sana. Sehingga di ayat ke-23, ia berkata kepada para utusan itu, "Akulah suara yang berseru-seru di padang itu, luruskanlah jalan bagi Tuhan." Dalam hal ini Yohanes Pembaptis bukan hanya sekedar berkata bahwa akulah suara yang berseru-seru di padang itu, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia bukan hanya sekedar berkata-kata seperti itu, namun dari ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ia mengerjakan tugasnya, dia mengerjakan panggilannya dengan sungguh-sungguh. Suara yang berseru-seru menunjukkan kepada kita akan kesungguhan dan kegigihan dalam upaya memanggil orang-orang untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Ia berseru dengan suara yang nyaring dan tidak tanggung-tanggung. Ia menyuarakan pertobatan Indonesia. Ia sadar dengan tugasnya sebagai utusan Allah, sehingga ia dengan sungguh mempersiapkan jalan itu bagi Tuhan. Dalam suatu tafsiran dikatakan ia datang untuk meluruskan kesalahan-kesalahan orang mengenai jalan-jalan Allah, jalan Allah yang sudah pasti benar. Namun para ahli Taurat dan orang Farisi dengan tafsiran-tafsiran mereka yang melenceng terhadap hukum Taurat telah membuat jalan itu menjadi bengkok, sehingga ia harus meluruskan itu. Ia datang untuk mempersiapkan dan mencondongkan hati orang-orang agar mereka menerima dan menyambut Kristus serta Injil. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, merenungkan bagaimana kesungguhan Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, saya sangat merasakan membayangkan bagaimana ia berseru-seru di padang gurun. Kalau kita memikir pada saat itu tidak ada pengeras suara seperti sekarang ini, tidak ada toa dipakai mengumandangkan panggilan. Saya membayangkan bagaimana dia berseru-seru di padang gurun. Begitu nyaring suaranya. Suaranya begitu nyaring memanggil orang untuk bertobat. Suaranya begitu nyaring menyampaikan kabar sukacita. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, suara itu menghasilkan buah pertobatan bagi Tuhan. Suara itu berhasil memanggil orang-orang datang kepada Tuhan, datang mengakui diri mereka, datang mengakui dosa dan kesalahan mereka, dan memilih hidup ibadah. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius dikatakan bahwa penduduk Yerusalem dan Yudea dan seluruh sekitar Yordan datang bertobat dan memilih ibadah.
Ada buah pertobatan terjadi dari suara yang dengan memanggil. Ada buah pertobatan dihasilkan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita patut belajar dari seperti Yohanes Pembaptis yang begitu bersemangat dan sungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya sebagai saksi. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Karena dengan menghasilkan buah, kita memuliakan nama. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah yang menarik terjadi di tahun 1968, yaitu saat lomba lari maraton Olimpiade di Meksiko City. Kala itu semua acara sudah selesai, dan sebagian besar penonton sudah mulai pulang. Penonton sudah mulai kembali ke tempat mereka masing-masing. Yang tertinggal hanyalah para petugas dan beberapa wartawan yang sedang membereskan perawatan mereka. Namun tiba-tiba dari sebelah selatan muncul seseorang yang bernama Steve Aquari, pelari maraton dari Tanzania. Dia berlari dengan kaki yang pincang karena mengalami kecelakaan pada waktu dia berlari. Dengan langkah yang terseok-seok, dia berusaha melintasi garis finish. Seorang Bu Greenspan, seorang kamerawan, sempat memperhatikan dirinya. Terkesan dengan kekuatannya dia bertanya. Ada satu pertanyaan yang menarik. Dia bertanya, mengapa Anda harus menyelesaikan tugas yang melelahkan ini? Bukankah pertandingannya sudah selesai? Di tengah-tengah terengah-engah napas yang tinggal satu-satu ketika dia berlari, dia menjawab. Jawabannya sangat menarik dan membuat saya terkesima. Jawabannya seperti ini: Tanzania mengirim saya bukan untuk mengikuti maraton. Tanzania mengirim saya bukan untuk mengikuti maraton. Tanzania mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa pentingnya untuk sadar akan tugas dan panggilan. Kemuliaan Steve Aquari memberikan inspirasi kepada kita agar berusaha memahami sebuah tugas dan panggilan. Sebab dengan menyadari sebuah tugas dan panggilan kita, itu akan membuat kita bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sebuah panggilan. Sehingga kita juga dapat berkata, saya dipilih bukan hanya untuk menjadi percaya, tetapi saya dipilih dan diselamatkan Allah untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, di masa akhir ini, mari kita merenungkan siapa diri kita, siapa diri saya yang ada dalam kita. Mari kita merenungkan kembali keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa kita dipilih? Mari kita menyadari ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ada tujuan yang indah yang Tuhan sudah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Ada satu goal yang ingin Tuhan capai lewat pribadi kita. Tuhan menyelamatkan kita, memanggil kita untuk menjadi percaya. Karena Tuhan ingin juga lewat pribadi kita orang lain diselamatkan. Di masa akhir ini, mari kita kembali merenungkan bagian ini. Merenungkan bagaimana ketika Tuhan memanggil kita. Mari kita membangkitkan kembali semangat kita memberikan kesaksian bagi orang lain. Ketika merenungkan bagian ini, kita mempersiapkan bagian ini. Saya kembali bertanya kepada diri saya, siapa saya yang hadapan? Saya kembali mengingat untuk apa saya dipanggil oleh Tuhan. Selama ini saya dipanggil oleh Tuhan
masih kurang, masih begitu banyak kekurangan yang saya gunakan. Tetapi daripada itu saya kembali lagi. Saya dipanggil Tuhan harus memberikan kesaksian bagi orang. Dan daripada itu kembali memacu diri saya, menyadari siapa saya, tentang apa saya. Tapi itu firman Tuhan yang sangat singkat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari. Mari kita merenungkan bagian ini di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali menyadari siapa diri kita, untuk apa kita dipanggil oleh Tuhan. Sehingga bagaimana sikap yang benar sebagai saksi Kristus. Seperti yang pertama, menyadari tugas dan panggilan kita. Yang kedua, melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, bersyukur pada hari ini ada kesempatan diberikan untuk merenungkan firman. Firman yang begitu sederhana kami boleh dengarkan. Kiranya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk memahami, mengerti apa yang menjadi maksud di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerjakan panggilan itu di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami menjadi saksi mengenai ya Allah. Kiranya Tuhan terus menolong hamba-Mu dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus menguatkan hamba-Mu dalam pelayanan tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami semua. Amin. Saya kembalikan kepada Yesus. Dan jemaat kita akan masuk pada katekisme sedetek. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan katekisme sedetek yang ada di bangsa jemaat. Minggu ke-30, pertanyaan ke-125. Apa doa yang keempat? Doa kita akan hari ini mengenai kami sejarah. Supaya yang kami mampu membawa sama-sama kebaikan dan membawa baik usaha dan pekerjaan kami maupun dunia tidak berfaedah bagi kami tanpa berkat. Sehingga kami dapat dikenal percaya kepada Allah. Kita hanya sampai Engkau saja. Katakan dulu. Dan jemaat kita akan berikan persembahan syukur kita, tapi dengan firman Tuhan yang tadi. Mari saya mengajak kita jemaat di KTP ini memikirkan apa persembahan syukur kita di akhir tahun ini kepada Allah. Satu persembahan syukur yang bisa menggetarkan, yang bisa membuat surga bersorak-sorak, yaitu ketika ada satu jiwa bertobat menerima Kristus. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi ini. Kita akan mengangkat pujian KPPK 384. Turunkan hujan berkat-Mu. Hati
Tuhan, Allah Bapa segala Allah yang Maha Kasih, tak putus-putusnya kami datang kepada-Mu menaikkan syukur kami ya Tuhan. Karena betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, betapa Engkau melimpahkan kami dengan anugerah-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati usaha pekerjaan kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada kami, Engkau senantiasa memberikan semangat dalam kami berjuang di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami, untuk mencukupkan akan kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami pada siang ini Tuhan, kami memberikan persembahan untuk Kau pakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima persembahan kami Tuhan, berhormat dan pujian bagi Engkau semata ya Tuhan. Dan apa yang masih sisa pada kami, kiranya dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus, kami dapat menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepada-Mu Bapa, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Kita masih tahu waktu Jumat. Hamba Tuhan dan Majelis PKK ini mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir pada kebaktian minggu ini. Tuhan hanya memberkati kita semua. Bagi jemaat yang sudah mengisi lembaran, datang jemaat gereja kita supaya dapat mengumpulkannya kembali kepada saudara Franky atau kepada Majelis Michael. Dan bagi yang belum mengisi dapat mengambil lembaran data jemaat yang sudah disediakan. Jemaat kita yang ulang tahun dan tanggal 6 sampai 13 Desember, yaitu anak Olivera Natasha 7 Desember dan anak Alicia Ika tanggal 13 Desember. Pokok-pokok doa sukan dapat dibaca dan dapat didoakan di rumah kita masing-masing. Mungkin sebentar ibadah kita majelis, kenapa Tuhan kita kumpul sebentar. Nah, kita akan membicarakan bagaimana bentuk penyaluran bantuan dari Sinode untuk korban yang ada di Lembang Pertemuan, supaya itu dapat kita cepat salurkan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doksologi. Jemaat sekalian yang saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, dan doksologi akan dipimpin oleh hambanya Majelis Michael. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin.